Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6046. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak memerahkan matanya dan bergumam. Saya mendengar Paman Yo mengatakan bahwa perpisahan takdir itu sangat menyakitkan. Itu adalah hal paling menyakitkan yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Masalah, satu naga terbagi menjadi dua naga, yang disebutkan di sini. Meskipun tidak sepenuhnya memisahkan nasib, tapi setidaknya setengahnya. Ini pasti sangat menyakitkan. Ayahku, sebenarnya, melakukannya untukku. Menderita rasa sakit luar biasa seperti itu 2 kali. Maria mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh emosi. Kasihan orang tua, mungkin ada banyak sekali orang tua di dunia ini yang rela menanggung kesulitan yang luar biasa demi anak-anak mereka. Ayah saya jelas memiliki 5 tahun keabadian saat itu. 100 tahun kesempatan, tapi aku lebih baik mati daripada meninggalkan kesempatan ini untukku. Kurasa aku merasakan hal yang sama seperti ayahmu. Charlie bergumam, kenapa repot-repot? Saat dia menggunakan teknik membelah naga. Aku belum lahir, mengapa kamu harus membayar begitu banyak untukku? Kenapa dia tidak memikirkannya? Mungkin aku tidak menginginkan peringkat naga, apalagi keabadian. Maria berkata dengan senyum pahit, ayahku tidak pernah memikirkan hal itu. Sebenarnya, aku tidak ingin hidup terlalu lama. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membayangkan kesulitan yang telah saya alami selama lebih dari 300 tahun. Charlie menghela napas dan bertanya padanya, ayahku setelah menggunakan teknik membelah naga. Takdirnya telah dikurangi dari jaringan naga. Dan kekayaannya sendiri pasti sangat terpengaruh, kan? Itu wajar. Kata Maria, jika takdirnya telah dikurangi 1 tingkat. Keberuntungannya akan alami. Aku juga akan turun 1 level. Charlie memiliki perasaan campur aduk di hatinya, diam-diam menyeka air matanya, dan melanjutkan. Paman Yo berkata bahwa ayahku telah melucuti takdirku sebelum membawaku pergi dari ibu kota. Dengan kata lain, setelah aku berusia 8 tahun, dia sudah menyelesaikan transformasinya menjadi naga. Dan kembali dari Jiaoge ke Longge. Dan aku pasti sudah menyelesaikan transformasi menjadi naga selama 8 tahun itu. Tapi aku masih terlalu muda saat itu dan tidak mengingat diriku sendiri sama sekali. Ada sesuatu yang istimewa tentang kehidupan masa kecilku, yang berarti ayahku tidak hanya membagi kisi naga miliknya menjadi 2 kisi naga. Dia bahkan menggunakan usahanya sendiri untuk meningkatkan 2 jaringan naga kita ke tingkat berikutnya. Longge, aku tidak tahu berapa banyak usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan ini hanya dalam beberapa tahun. Maria mengangguk dan berkata, Tuan, karena kami menduga semua ini adalah domino yang ditinggalkan oleh tuannya. Maka segala sesuatunya harus sesuai dengan perhitungannya. Karena, teknik membelah naga, di mana 1 naga terbagi menjadi 2 naga tertulis dalam kata pengantar kitab suci 9 misteri. Harus ada juga, teknik transformasi naga, di mana 2 naga bisa berubah menjadi naga lagi. Kalau tidak, jika Jiaoge tidak bisa berubah menjadi naga, semua anak tangga yang dirancang akan tiba-tiba rusak. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke bagian berikutnya dan berseru. Lihat, Tuan, memang ada teknik transformasi naga. Charlie tertarik dan segera melihat isi di baliknya. Benar saja, bahkan namanya pun persis seperti dugaan Maria. Itu adalah seni mengubah naga. Dia tidak sabar untuk mempelajarinya baris demi baris. Kemudian dia menemukan bahwa apa yang disebut teknik transformasi naga mengharuskan orang yang menggunakan teknik pemisahan naga untuk memisahkan nasib mereka untuk terus menggunakan metode mental mereka untuk memperbaiki nasib kedua orang tersebut. Dengan kata lain, karena ayahnya membagi kisi naganya menjadi 2 kisi naga dan memberikan salah 1 kisi naga kepadanya. Jaringan naga miliknya dan ayahnya seperti keterikatan kuantum. Sepenuhnya berbagi kemajuan dan kemunduran yang sama. Setiap upaya yang dilakukan oleh ayahnya akan berdampak pada naga kedua orang itu secara bersamaan. Sejak saat itu, beban 2 naga yang berubah menjadi naga sepenuhnya berada di pundaknya. Bisa dibayangkan bahwa dalam 8 tahun setelah ia lahir, ayahnya Changing telah bekerja keras agar mereka berdua berubah menjadi naga. Tetapi dirinya yang masih muda tidak tahu apapun tentang itu. Yang tidak Charlie duga adalah ayahnya pertama-tama akan membagi jaringan naga miliknya menjadi 2. Kemudian meningkatkan 2 kisi naga menjadi kisi naga sendiri. Dan akhirnya, lepaskan sepenuhnya kisi-kisi naga yang hilang miliknya dan berikan padanya. Pada saat ini, dia merasa amat malu.
Jika dia diberi kesempatan untuk memilih, dia lebih suka menjadi orang biasa yang tidak mengerti Taoisme sama sekali. Lalu ayahnya yang telah membayar begitu banyak untuknya akhirnya hancur bersama ibunya. Saat Charlie merasa sangat bersalah terhadap orang tuanya, Maria di sampingnya juga merasa sangat rumit. Dia membaca lagi isi di akhir, kata pengantar kitab suci 9 misteri. Dan semakin banyak dia membaca, semakin takut pula dia. Dia mengambil salah satu lembar kertas dan berkata kepada Charlie, "Guru, bagian ini mencatat cara menemukan gunung 100.000. Jadi, orang tua guru seharusnya menemukan gunung 100.000 berdasarkan catatan ini. Rahasia keabadian, dan dalam rahasia keabadian, dia mengeluarkan 9 kitab suci surgawi yang misterius." Charlie mengangguk dan berkata, "Jermo pernah menyebutkan rahasia keabadian saat dia bertarung denganku hari itu. Dan ada berbagai macam petunjuk. Semuanya sesuai dengan spekulasi Anda." Ekspresi Maria berubah dan dia berkata, "Guru, mengapa saya merasa bahwa guru mulai merencanakan konspirasi besar lebih dari 300 tahun yang lalu?" Bab 6047. Charlie bertanya padanya, "Maksudmu, dia merencanakan hariku sekarang lebih dari 300 tahun yang lalu?" Maria mengangguk berat dan berkata, "Mungkin ini semua adalah perjalanan memancing terpanjang. Hanya saja target tuannya bukanlah ayah tuan muda." Charlie menjawab, "Targetnya adalah aku." "Ya?" kata Maria tegas, "Aku juga merasakan hal yang sama. Tak seorang pun tahu dari mana guru itu berasal. Dia mulai merencanakan masalah ini ketika dia masih muda. Tapi dia tidak akan pernah melakukannya hanya demi apa yang disebut warisan." Charlie bertanya balik padanya, "Lalu menurutmu apa yang dia lakukan selama ratusan tahun ini?" Dia sendiri jelas berusia lebih dari 300 tahun. Dia meninggal beberapa waktu yang lalu. Maria berpikir sejenak dan bertanya padanya. Keluarga Rothschild yang ditemui tuan muda di Amerika Serikat kali ini adalah salah satu keluarga terkaya di dunia. Tuan muda merasa bahwa Simon adalah hal yang paling ia pedulikan saat ini? Charlie berkata, apa yang paling dia pedulikan tentu saja adalah umur. Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya lagi. Nona Lin bermaksud bahwa Meng Changsheng memasang perangkap ini demi umur panjang? Maria mengangguk dan berkata dengan serius, ayah berkata bahwa seorang master sebenarnya adalah orang dengan hasrat material dan seksual yang sangat lemah. Tidak peduli apakah dia adalah Yuan akhir, Ming atau awal Ming atau akhir Ming atau awal Qing, dia memiliki kemampuan untuk bercita-cita untuk rencana 5 tahun ke-9. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan konflik kepentingan duniawi. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah umur panjang. Charlie setuju dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang dia, tapi dari beberapa anekdot saya belajar. Dapat disimpulkan bahwa orang ini memang terobsesi dengan keabadian. Tapi bukankah seharusnya dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu? Maria berkata, saya tidak berani sembarangan menyimpulkan kehidupan dan kematian sang guru. Tapi aku yakin tuanku mengumumkan jebakan penuh konspirasi ini. Dia pasti membutuhkan naga yang sedang bangkit seperti tuan muda untuk membantunya mencapai tujuannya yaitu keabadian. Kemungkinan besar dia berharap tuan muda bisa pergi ke Gunung Shiwanda dan menjebak dirinya sendiri. Kurasa inilah alasan mengapa biksu palsu itu menghentikan kita hari itu dan berharap aku memberikan penjelasan yang masuk akal untuk membujukmu agar tidak melanjutkan perjalanan. Setelah mengatakan itu, Maria menambahkan, jadi, mengenai jebakan ini, saya merasa ada dua kemungkinan saat ini. Salah satu kemungkinan adalah perangkap tersebut akan dipicu pada saat yang tepat waktu. Artinya, hal ini hanya masuk akal jika dipicu ketika sang master masih hidup. Tetapi sang guru sendiri tidak menyangka bahwa perangkap ini akan memakan waktu selama itu. Sampai kematiannya, dia tidak dapat bertemu dengan siapapun yang dapat memicunya. Bahkan perangkap ini tidak dibuka secara resmi sampai saat ayahmu menemukan, kata pengantar kitab suci 9 misteri. Jika demikian halnya, Shiwandashan seharusnya tidak menimbulkan ancaman berarti bagi tuan muda. Pada saat ini, Maria berbicara dengan sungguh-sungguh, berdiri, dan melanjutkan. Kemungkinan lain adalah sang master tahu bahwa jebakan ini akan dipicu dalam waktu yang tidak diketahui, baik tahun maupun bulan. Namun baginya, tak masalah kapan hal itu dipicu, yang penting memang dipicu. Jika memang begitu, maka sang guru, kemungkinan besar belum mati. Belum mati? Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya. Jika dia belum mati, maka dia seharusnya menguasai cara untuk meningkatkan umurnya dari 1000 tahun menjadi lebih lama. Dan jika dia belum mati,
dia seharusnya lebih kuat dariku sekarang. Berkali-kali lebih kuat dari Victoria. Mengapa repot-repot berdiam diri di Gunung Shiwan selama bertahun-tahun? Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, dengan kata lain, jika dia membutuhkanku, seseorang dengan peringkat naga yang meningkat. Untuk melakukan sesuatu untuknya, dia bisa datang langsung kepadaku tanpa harus bersusah payah membawaku ke sana. Maria memandang Charlie, lalu ke Ibu Puca yang hijau dan bersemangat di halaman luar jendela, dan bertanya kepada Charlie. Guru, pikirkanlah pengalaman Ibu Puca. Selama lebih dari 300 tahun, saya merasa dia telah musnah dalam bencana itu. Tapi aku tak pernah menyangka dia punya caranya sendiri untuk mempertahankan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri. Vitalitasnya seperti benih yang selalu diam. Jika tanpa hujan musim semi yang menjadi miliknya, ia dapat tetap diam di dalam tanah selama 100, 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Namun begitu hujan turun, dia akan terlahir kembali dan muncul dari bumi. Saat ini, Maria dan Charlie saling memandang dan bergumam. Tuan, saya rasa Tuan juga harus punya cara sendiri untuk membungkam kesempatannya yang tipis untuk hidup selamanya di Gunung Shiwan seperti Ibu Puca. Begitu dia menginginkannya, ketika hujan musim semi turun, dia bisa terlahir kembali di Nirvana seperti Ibu Puca. Dan Tuan Muda adalah hujan musim semi yang dia tunggu-tunggu. Charlie memandang Ibu Puca, meski cabang-cabang di bawah sinar matahari masih sangat indah. Ramping, tetapi jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali menyentuh tanah. Pada saat ini, kuncup yang melingkar itu perlahan terbuka di bawah sinar matahari, memperlihatkan kuncup yang lebih kecil dan lebih lembut. Jantung Charlie tiba-tiba merasakan firasat buruk, dia sedikit gugup dan panik. Maria tiba-tiba memegang tangan Charlie dan bertanya dengan ekspresi agak ketakutan. Guru, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan kepada saya pada hari pertempuran dengan Jermo? Charlie mengangguk, tentu saja, aku ingat. Maria berkata, Tuan Muda pernah mengatakan kepadaku bahwa Jermo berkata sebelum membuka istana Niwan, tidak masalah bahkan jika Tuan Muda menghancurkan tubuhnya. Dia bisa mengubah tubuhnya untuk membalas dendam pada Tuan Muda? Charlie mengangguk dan berkata, ya, dia memang mengatakan itu. Maria bertanya dengan cemas, Guru, apakah menurutmu benar-benar ada metode jahat untuk mengambil tubuh di dunia ini? Bab 6048. Charlie terdiam sejenak lalu berkata dengan serius. Meskipun saya belum pernah menemukan teknik terkait, saya pikir kemungkinan besar teknik seperti itu ada. Setelah melihat ke dalam, kita dapat menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia, ponsel, dan komputer. Tubuh adalah perangkat kerasnya, otaknya, atau pikirannya. Kesadaran adalah perangkat lunaknya. Menempatkan kesadaran spiritual seseorang ke dalam tubuh orang lain seperti membeli ponsel bekas. Semua data perlu dimigrasikan dan data asli ponsel tersebut diganti. Maria berkata, jika Anda menyimpan data ponsel sebelum perangkat kerasnya rusak total, dan kemudian menemukan ponsel yang cocok, secara teoritis Anda dapat membangkitkan kembali yang pertama, dan Shigong Qian ketika akhir hidupnya semakin dekat. Dia mungkin tidak dapat menemukan kesempatan untuk terus hidup mandiri, tetapi dia punya caranya sendiri untuk mempertahankan kesadaran spiritualnya dan menunggu tubuh fisik yang cocok untuk muncul. Setelah itu, Maria berkata lagi, menyita jenazahnya seharusnya tindakan yang sangat keras. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan dirinya diam selama bertahun-tahun. Dia bisa saja mengambil jasad ayahku sebelum dia meninggal. Bagi orang seperti dia yang hanya ingin hidup selamanya, menyerah bukanlah untuk bertahan hidup, melainkan untuk mampu menggulingkan jalur kultivasinya yang telah berlangsung selama 1000 tahun dan menemukan titik awal yang lebih baik untuk memulai kembali. Jika Anda terburu-buru mencari seseorang dengan kualifikasi yang pas-pasan, Anda mungkin tidak akan mampu mengejar tinggi badan Anda sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak hanya membutuhkan tubuh fisik untuk dilahirkan kembali tetapi juga tubuh fisik yang cukup kuat. Tubuh fisik yang cukup kuat untuk memberinya kesempatan menantang hukum surga. Charlie menghembuskan napas berat dan berkata, jadi, yang dia butuhkan adalah tubuh yang bisa mencapai level naga? Maria mengangguk cepat, benar. Saya pikir logika ini masuk akal, dan juga sesuai dengan biksu palsu itu. Menggemakan apa yang dia katakan, dia berkata bahwa siapapun bisa pergi ke pegunungan 100.000, tetapi Tuan Muda tidak bisa pergi ke sana. Dan dia juga mengatakan orang itu jauh lebih menakutkan daripada Victoria. Sekarang tampaknya orang yang dia bicarakan adalah sang guru. Dan dia ada di pegunungan 10.000. Yang dia tunggu-tunggu adalah Anda, Tuan Muda. Charlie pun menerima spekulasi ini sambil menggertakkan giginya dan berkata,
Pria yang luar biasa, Meng Changsheng. Aku pernah melihat orang yang memelihara Fodo. Tapi ini pertama kalinya bagiku, Charlie, menanam Fodo di dalam vas, ku dengar. Setelah mengatakan hal itu, Charlie menambahkan, sekarang kita telah melihat melalui angan-angan. Ini? Apakah itu berarti selama kita tidak pernah pergi ke Gunung Shiwanda, dia akan menunggu di sana selamanya? Maria setuju dan berkata, saya merasakan hal yang sama. Charlie menghela napas lega dan berkata, baiklah, mulai sekarang, aku tidak akan mendekati Gunung 100.000. Jika biksu palsu itu tidak mengingatkanmu sebelumnya, hari ini kita akan membahasnya bersama. Aku khawatir setelah mendapatkan kata pengantar kitab suci 9 misteri, hal pertama yang akan kulakukan adalah pergi ke Gunung Shiwan lagi dan secara pribadi mencari apa yang disebut rahasia keabadian. Maria penasaran, dia bertanya, apa hal pertama yang harus dilakukan Tuan Muda? Charlie berkata dengan jujur, tentu saja, aku harus menyelesaikan 9 hati misterius ini. Inilah seharusnya arti sebenarnya dari kultivasi. Jika saya ingin membuka istana Niwan, saya khawatir ini adalah satu-satunya metode mental yang dapat saya andalkan saat ini. Maria mengangguk, mengambil bagian pertama dari 9 metode mental misterius dan membacanya dengan saksama sejenak sebelum berkata, ayah saya pernah ingin saya menyadari tahu, tetapi saya sebenarnya bukan bahan untuk pencerahan. Setelah berkali-kali gagal, dia menyerah pada ide itu. Pada saat itu, ayah mengajarkan saya sebuah ajaran spiritual. Yang juga saya hafal lebih dari 300 tahun yang lalu. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi saya yakin isinya hampir sama dengan apa yang tertulis di sini. Setelah mengatakan hal itu, Maria menambahkan, hanya saja ayah saya mengatakan bahwa sang guru pernah mengatakan kepadanya dan Victoria bahwa metode spiritual ini tidak memiliki nama. Itu hanyalah pengalaman yang dirangkumnya melalui praktik selama bertahun-tahun. Ayah saya merasa bahwa apa yang telah dipelajari gurunya sepanjang hidupnya seharusnya tidak diberi nama. Itulah sebabnya disebut rahasia keabadian, sesuai nama sang guru. Charlie menghela napas, sepertinya Meng Changsheng punya banyak rahasia tentang ayahmu dan Victoria. Dan dia bahkan tidak memberitahu mereka nama 9 hati misterius. Karena mereka tidak tahu 9 hati misterius, mereka pasti tidak tahu 9 kitab suci misterius kata pengantar, dan 9 kitab suci surgawi misterius. Berbicara tentang ini, Charlie tidak bisa menahan rasa takutnya. Awalnya, saya bersyukur karena 9 kitab suci misterius telah membawa perubahan besar bagi saya. Saya mengubah nama W.S. Parmaceutical menjadi J.X. Parmaceutical. Awalnya penuh dengan ketulusan, tapi sekarang tampaknya ada banyak masalah. Selama Victoria tahu, Jiu Xuan Xinjue, J.X. Parmaceutical berisiko menjadi targetnya. Maria mengangguk sedikit tanda setuju, lalu bertanya pada Charlie dengan sedikit cemas. Apakah Tuan Muda berencana untuk berlatih 9 jurus hati misterius? Charlie berkata dengan tulus, bagi saya sekarang, metode pengembangan mental yang sistematis adalah kesempatan terbesar untuk meningkatkan kekuatan saya. Victoria berhasil membuka istana Niwan lebih dari 100 tahun yang lalu. Yang membuktikan bahwa jika metode mental ini dikembangkan sampai tingkat tertentu, saya pasti bisa membuka istana Niwan. Bagi saya, ini kesempatan baik yang langka. Pada titik ini, ekspresi Charlie menunjukkan sedikit kekhawatiran dan dia berkata, namun akal sehatku mengatakan bahwa kata pengantar kitab suci 9 misteri adalah umpan dalam arti sebenarnya. 9 klasik misterius justru merupakan ensiklopedia yang tidak memiliki konten inti. Sebagai peringatan, saya tidak dapat mempercayai isi apapun dalam kata pengantar 9 klasik misterius. Maria mengangguk berat dan berkata dengan serius. Saya dan guru berpikiran sama. Anda tidak dapat mempercayai sepatah kata pun dalam kata pengantar kitab suci 9 misteri. Bab 6049. Pada saat ini, Charlie melihat tumpukan isi fotokopi, kata pengantar kitab suci 9 misteri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jika tebakan kita benar, maka biksu palsu terakhir kali menyelamatkan hidupku. Maria mengangguk ringan, tetapi dia memegang dagunya dan bergumam. Saya merasa bahwa biksu palsu seharusnya menerima perintah dari orang lain. Dan orang yang benar-benar membantu Tuan Muda seharusnya adalah orang di belakangnya. Charlie sangat puas dengan sudut pandangnya. Setuju, tapi dikatakan dengan beberapa keraguan. Orang ini bisa melihat melalui rencana hati-hati Meng Changsheng. Dan juga bisa menghentikanku di saat kritis. Latar belakang orang ini pasti luar biasa.
Tapi aku tidak bisa menemukan jawabannya. Karena orang ini bersedia membantuku, dia juga tahu aku tidak mau menunjukkan wajah asliku kepada orang lain. Jika kita bertemu, kita mungkin bisa bekerja sama dan melawan Warriors Den bersama-sama. Maria tersenyum dan berkata, mungkin masing-masing dari mereka punya rahasia sendiri untuk dilindungi. Sama seperti saya, jika bukan karena Tuan Muda yang telah menyelamatkan nyawa saya dan dikirim ke sini oleh cincin ayah saya. Saya pasti tidak akan mengungkapkan identitas dan pengalaman mereka yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Maria menambahkan, namun yang dapat saya pastikan adalah bahwa orang ini pasti mengamati secara diam-diam. Lihatlah seperti ini Tuan Muda, mungkin ketika waktunya tepat. Orang ini akan mengambil inisiatif untuk menemui Tuan Muda. Charlie mengangguk dan berkata, saya tidak tahu untuk siapa Butler Tang bekerja selama bertahun-tahun. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Saya selalu merasa dia terlalu mirip dengan biksu palsu yang kita temui di Gunung Shiwanda. Mereka pasti orang yang sama di belakang mereka. Yang membuat saya sedikit malu adalah orang lain mungkin telah memperhatikan saya bertahun-tahun yang lalu. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Saat berkata demikian, Charlie tanpa sadar mengeluarkan gelang gaharu yang diperolehnya di biara hari itu dari sakunya. 28 manik-manik gaharu kinan yang berharga terasa hangat dan halus di tangannya. Dengan wangi menyegarkan yang terpancar darinya. Melihat hal ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Untungnya, pihak lain bukanlah musuh. Dia tidak bisa datang sekarang. Mungkin dia punya alasan sendiri. Maria mengangguk dan berkata, Guru, saya punya perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saya tidak pernah memikirkan apa yang telah saya rencanakan selama ratusan tahun. Rencana itu akan diblokir oleh orang lain dan diketahui oleh Tuan Muda. Saat ini, selama Tuan Muda tidak menginjakkan kaki di Gunung Shiwan dan tidak mempraktikkan 9 keputusan hati misterius, dia tidak boleh terpengaruh oleh tuannya. Dalam kasus ini, musuh terbesar Tuan Muda saat ini adalah Warriors Den dan Victoria. Setelah mengatakan itu, Maria bertanya lagi padanya. Lalu apa rencana Tuan Muda selanjutnya? Charlie berkata, ketika saya bertemu kakek saya, Inspektur Lee punya ide. Tujuannya adalah untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang mencurigakan di seluruh dunia. Gali dan singkirkan prajurit-prajurit yang mati dari Warriors Den satu persatu. Jika memungkinkan, gunakan 2 atau 3 tahun untuk melenyapkan kekuatan efektif Warriors Den. Saat berbicara, ia berkoordinasi dengan Maria mengenai penggunaan model AI untuk membantu penyelidikan. Setelah mendengarkan ini, Maria menyebut penyelidikan kriminal Duncan sangat mengesankan. Dia pun sangat setuju dengan metode ini dan berkata sambil tersenyum. Setelah model AI ini diterapkan, kita seharusnya bisa menghancurkan peta kekuatan Global Warriors Den. Mereka ditemukan satu persatu. Charlie mengucapkan terima kasih dengan tulus, terima kasih kali ini. Kalau saja kau tidak mengingatkanku. Saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan model AI dari keluarga Rothschild. Saya orang modern. Saya sungguh malu karena tidak tahu sebanyak dan secepat Bulin tentang fakta yang sebenarnya. Maria tersenyum malu dan berkata, Tuan, bagaimanapun juga, saya telah menjadi pelarian selama lebih dari 300 tahun. Selama 300 tahun ini, yang paling saya pedulikan adalah mengumpulkan semua jenis informasi. Pada tahun-tahun awal, saya membaca koran, kemudian mendengarkan radio dan menonton TV. Saya mulai memperhatikan internet beberapa dekade yang lalu, dan saya sudah lama mengembangkan kebiasaan itu. Setiap kali ada teknologi baru yang muncul di dunia, saya harus segera mengetahuinya. Lalu menganalisis dan mengevaluasi apakah teknologi ini akan berdampak pada Victoria saat dia menemukan saya. Apa peran kunci yang akan dimainkannya? Jadi saya memperhatikan AI. Berbicara, Maria menambahkan, hal terpenting adalah bahwa Tuan Muda telah sepenuhnya memahami orang yang bertanggung jawab atas keluarga Rothschild. Jika tidak, dalam lingkungan saat ini, mungkin mustahil untuk mendapatkan model AI seperti itu. Keduanya mengobrol sebentar. Charlie melihat waktu dan berkata padanya, Nona Lin, saya berencana pergi ke villa di lereng gunung di Champs-Élysées siang ini untuk bertemu nenek dan bibi saya. Sudah hampir waktunya. Aku pamit dulu. Aku akan menemuimu lagi setelah aku selesai menangani masalah ini. Maria mengangguk mengerti dan bertanya padanya. Guru, apa yang harus saya lakukan dengan fotokopi ini? Charlie berpikir sejenak dan berkata, Saya serahkan saja padamu, Nona Lin.
Tangani saja, kamu bisa menyimpannya, tidak masalah untuk membakarnya. Maria mengangguk dan berkata, baiklah, biar aku yang mengurusnya. Maria mengirim Charlie keluar dan meminta Larry untuk mengatur agar Suster Sian mengantar Charlie ke Champs-Élysées. Dia sendiri kembali ke halaman lantai atas dan memilah semua fotokopi, kata pengantar kitab suci 9 misteri. Awalnya, dia ingin melemparkan kertas-kertas itu langsung ke dalam kompor dan membakarnya. Namun setelah dia bermeditasi dengan kaki bersilang di atas futon selama beberapa menit, dia tiba-tiba berdiri dengan sangat sederhana, menemukan tas sekolahnya, memasukkan semua kertas ke dalamnya, menyandang tas sekolah di punggungnya, lalu berjalan keluar halaman. Setelah menuruni tangga batu, dia berkata kepada Eden yang menjaga di sini, minta Larry siapkan mobil sederhana untukku. Aku mau keluar. Eden buru-buru bertanya, Nona, apakah Anda ingin saya menemani Anda? Maria melambaikan tangannya dengan tegas, tidak, aku akan pergi sendiri. Bab 6050. Pada saat yang sama, Kisia Temple Mountain Villa. Suster San yang sudah tua datang ke ruang Zen tempat Margaret sedang beristirahat dan berkata dengan hormat. Nyonya, Tuan muda pergi ke Villa Gunung Ungu setelah turun dari pesawat, mungkin untuk menemui Maria. Baiklah, aku mengerti. Margaret mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya dalam pikiran Charlie, Maria mungkin adalah pilihan terbaik untuk berbagi rahasia. Suster San setuju, Tuan muda dan Maria adalah orang-orang yang memiliki banyak rahasia. Dan rahasia mereka masing-masing memiliki kelebihannya sendiri dalam hal mengejutkan dunia. Begitu Anda terbuka, pasti akan ada banyak topik umum. Margaret mendesah, alasan utamanya adalah Maria terlalu pintar. Semakin banyak Charlie berkomunikasi dengannya, semakin kecil kemungkinan melakukan kesalahan. Ada seseorang di sekitarnya yang telah hidup selama hampir 400 tahun untuk membantunya memperbaiki kesalahannya setiap saat. Suster San mengangguk dan bertanya, Nyonya, Guru Changing juga meninggalkan fotokopi, kata pengantar kitab suci 9 misteri, kepada Peter. Kali ini, Tuan muda menyelamatkannya dari New York dan mengirim si Fang Baozhu kembali ke Tiongkok. Saya pikir dia seharusnya mendapatkan fotokopi, kata pengantar kitab suci 9 misteri. Apakah kamu ingin mencari cara untuk mengingatkan Tuan muda agar tidak berlatih di sana? Margaret berkata, terakhir kali di Gunung Shiwanda, kami tidak punya pilihan selain menghubungi Maria. Tempat itu adalah garis pertahanan terakhir saat itu. Begitu Charlie sampai di sana dan tidak berhenti, kita harus mengambil risiko mengekspos diri kita sendiri. Ada risiko intervensi. Sekarang kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kontak dengan Charlie. Saya yakin dengan kecerdasan Maria, dia akan mampu menebak jawabannya. Kita tidak perlu khawatir untuk saat ini. Dengan itu, Margaret tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi agak bingung. Saudari San, Maria mungkin datang ke kuil Kisia untuk mencarimu. Untuk berjaga-jaga, aku akan meninggalkan Aurosil nanti dan pergi ke Gunung Putuo untuk beristirahat selama beberapa hari. Kamu bisa tinggal di sini 1 hari lagi. Kalau Maria belum datang ke kuil Kisia besok jam segini, kamu bisa datang ke Gunung Putuo untuk menemuiku. Jika Maria datang sendirian, Anda bisa mencari kesempatan untuk bertemu dengannya dan memastikan apakah Charlie telah berlatih 9 hati misterius. Maksudnya, keputusan. Dan tanyakan juga tentang kerjasama seperti apa yang telah dicapai Charlie dengan keluarga Rothschild saat ia pergi ke Amerika Serikat kali ini. Saya menerima berita pagi ini bahwa beberapa perusahaan di Silicon Valley yang menunggu Nvidia untuk memasok kartu grafis dilarang tanpa alasan. Pengirimannya tertunda, dan saya merasa masalah ini ada hubungannya dengan Charlie. Saudari San tampak bingung ketika mendengar ini dan bertanya dengan bingung. Nyonya, mengapa Anda tiba-tiba berpikir bahwa Maria akan datang ke kuil Kisia untuk menemukan kita? Margaret berkata dengan rasa ingin tahu, terakhir kali kamu menghentikan Maria di Gunung Shiwanda. Meskipun dia tidak tahu tentang identitas kami. Tapi dia harus tahu bahwa alasan kita melakukan ini adalah karena kita peduli pada Charlie dan takut Charlie akan berada dalam bahaya. Kali ini Charlie membawa kembali, kata pengantar 9 kitab suci misterius, dan pergi ke Villa Zijin untuk segera menemuinya. Jadi dia pasti akan membuka hatinya. Dan dengan kecerdasannya, dia pasti bisa melihat bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Meng Changsheng. Dan dia juga harus bisa memahami bahwa, kata pengantar kitab suci 9 misteri, penuh dengan bahaya bagi Charlie. Bagian 1 begitu Charlie dalam bahaya, kami mengambil tindakan. Meskipun kali ini tidak sedesak sebelumnya. Itu masih sama pentingnya.
dia pasti bisa menebak bahwa kami kemungkinan besar akan memperhatikannya secara diam-diam. Jika dia tahu bahwa kami memperhatikannya, dan yakin bahwa kita tidak berbahaya, dia kemungkinan besar akan menyampaikan informasi bahwa dia ingin menemui kita dengan tindakan nyata. Terakhir kali kau melihatnya, dia berpura-pura menjadi seorang guru. Jika dia pergi ke kuil atau biarawati manapun di Auros Hill dalam 24 jam ke depan, itu pasti memberitahu kita bahwa dia ingin bertemu dengan kita. Kuil Kisia adalah kuil paling terkenal di Auros Hill. Jika dia ingin menyampaikan informasi kepada kita, kemungkinan besar dia akan datang ke sini. Suster Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Meskipun dia telah melayani Margaret dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, tetapi pikirannya masih belum bisa mengikuti irama Margaret. Kata orang, yang menebak 3 langkah dari 1 langkah adalah master. Dan mereka yang menebak 10 langkah dari 1 langkah sama baiknya bagi pemahaman orang awam seperti metafisika. Namun, meskipun dia tidak begitu mengerti, dia masih tidak memiliki keraguan apapun terhadap Margaret, jadi dia berkata tanpa ragu. Baiklah, Nyonya, saya akan menunggunya di sini sepanjang hari. Seorang wanita muda yang berpura-pura menjadi biarawati, bernama Rovella, masuk dan berkata, Nyonya, Bibisan, kami melihat dari pengawasan di bawah Gunung Ungu bahwa Tuan Muda meninggalkan Gunung Ungu 10 menit yang lalu. Setelah meninggalkan gerbang timur, mobil melaju ke selatan. Mobil itu masuk ke jalan raya, kemungkinan besar menuju Champs-Élysées. 2 menit yang lalu, Maria juga pergi sendirian, dan sekarang dia baru saja pergi dari Purple Mountain. Margaret bertanya, ke arah mana dia pergi? Rovella berkata, kembali ke Nyonya, dia pergi ke utara setelah meninggalkan gerbang timur Gunung Ungu. Suster Sun tampak ngeri dan berkata, Maria pergi ke utara, apakah dia menuju kuil Kisia? Rovella berkata, kembali ke Bibisan, itu belum pasti. Namun kami akan mengikutinya menggunakan pengawasan lalu lintas di sepanjang jalan untuk melihat kemana dia pergi. Margaret tersenyum sedikit dan berkata, Saudari Sun, Maria seharusnya datang ke kuil Kisia. Perlu setidaknya 40 menit berkendara dari Purple Mountain. Mohon bersiap. Suster Sun segera bertanya padanya, Nyonya, apakah bawahan ini akan menemuinya sebagai seorang biksu? Atau apakah itu identitas lain? Margaret berkata, dia pasti sudah mengetahui identitas biksu palsumu sejak lama. Jadi, sebaiknya kau menunggunya di tempat parkir di luar kuil dan mengobrol dengannya sebentar di luar. Untuk percakapanmu, gunakan saja rencana A yang sudah kita buat sebelumnya.